Baik, pada pertemuan kali ini masih membahas kelanjutan dari Mendeley, di mana untuk menggunakan Mendeley kita harus terlebih dahulu menambahkan sumber-sumber referensi. Dengan demikian, ketika kita bekerja dengan aplikasi pengolah teks seperti Microsoft Office, kita hanya perlu untuk memasukkan judul referensi yang ingin kita kutip. Dan secara otomatis, Mendeley akan menuliskannya sesuai dengan format apapun yang kita kehendaki. Tanpa aplikasi manajemen referensi, daftar pustaka harus ditulis secara manual, sehingga di sini meningkatkan risiko kesalahan penulisan maupun ketidaksesuaian format. Kembali ke pembahasan awal di sini bahwa saya akan menjelaskan terkait 4 alternatif cara menambahkan referensi ke dalam daftar pusaka Mendeley, yakni melalui cara mengetik manual, melalui cara otomatis, melalui web importer, maupun melalui fasilitas import pada Mendeley Desktop maupun secara daring melalui website Mendeley. Kita mulai dari yang pertama yaitu melalui cara mengetik manual. Nah, metode yang pertama ini adalah menambahkan pustaka Mendeley secara manual, di mana kita akan mengetik sendiri informasi kepustakaan yang akan kita gunakan dalam karya tulis ilmiah. Setelah rekan-rekan mahasiswa memegang sumber referensi asli yang ingin ditambahkan ke Mendeley, misalnya di sini adalah buku cetak. Nah, silakan buka aplikasi Mendeley desktop-nya. Ini kemudian klik pada File, terus Add Entry Manually. Oke ya. Setelah milih menu tersebut, selanjutnya akan muncul jendela baru. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian tipe atau type-nya ini di sini ada banyak pilihan, ada jurnal artikel, newspaper, tesis, web page, working paper maupun yang lain. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya di sini ada web page, ya udah tinggal klik aja web page, berarti tinggal diisi sesuai dengan instruksi yang ada di web Mendeley desktop itu sendiri. Oke, ini untuk poin yang pertama. Lanjut ke yang kedua, ini adalah melalui cara otomatis. Nah, pada poin ini, yang dimaksud otomatis di sini adalah kita tidak perlu lagi mengetik satu persatu seperti yang dijelaskan pada poin pertama tadi. Nah, namun perlu diingat, cara ini mungkin tidak dapat diimplementasikan kepada setiap jenis pustaka dan biasanya digunakan untuk artikel ilmiah dalam bentuk PDF. Untuk melakukannya di sini cukup simple. Silakan di sini buka file dan add file. Selanjutnya pilih dokumen yang akan dipilih. Nah, poin penting dari cara kedua ini adalah pastikan mengecek kembali informasi pustaka yang telah masuk ke dalam Mendeley. Apakah seluruhnya sudah benar atau belum? Nah, bagaimana untuk pengecekannya? Misal di sini tadi udah menginsert di sini dari Serida. Nah, kita bisa ngecek di sebelah kanan sini pada poin detail. Biasanya kalau untuk jurnal-jurnal yang kredibel kayak Emerald, Science Direct, Sage, Spring, ProQuest ini sudah lumayan lengkap, sudah lengkap lah untuk year, volume, issue page. Biasanya kalau untuk jurnal-jurnal yang biasa, beberapa case ini ada yang belum lengkap. Nah, bagaimana kalau belum lengkap? Kita bisa melengkapinya di menu detail ini. Kita bisa cek di web atau jurnal aslinya. Nanti tinggal diedit di sini, terus setelah itu tinggal di save aja. Nah, bagaimana untuk mengetahui biar ini memastikan bahwa sudah tersinkronisasi secara daring, tinggal klik aja bagian sync atau sinkronisasi ini. Oke ya, ini untuk poin kedua. Nah, selanjutnya untuk poin ketiga ini adalah menambah referensi dari website melalui web importer. Di sini saya ambil contoh, saya membuka jurnal dari UNUD.
yang mana judulnya ini adalah pengaruh talent management terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada karyawan. Masih ingat rekan-rekan mahasiswa terkait web importer pada pertemuan sebelumnya? Ya, kalau rekan-rekan sudah download, di sini di sebelah kanan atas muncul logo web importer. Nah, ini tinggal diklik aja untuk logonya, tinggal diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang memang sebelumnya sudah terbiasa atau sudah pernah membuat Mendeley dan ada folder-foldernya, ini biasanya ada pilihan. Tapi kalau seandainya belum ada, is okay, masih masuk gabung dalam satu folder atau My Library biasanya. Nah, ini tinggal di checklist untuk judul jurnalnya, terus tinggal di-add. Kalau udah di-add, otomatis ini akan tersimpan dalam database Mendeley kita. Nah, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Langsung klik View Library. Ini akan otomatis tahu tersimpan di database kita. Cukup simpel kalau untuk penggunaan web importer bagi yang sudah terbiasa. Oke, saya lanjut ke poin selanjutnya. Nah, poin selanjutnya ini adalah menggunakan fitur import. Dalam menggunakan fitur ini, kita membutuhkan dokumen khusus yang digunakan oleh aplikasi manajemen referensi untuk bertukar informasi. Nah, jika rekan-rekan mahasiswa mencari artikel-artikel jurnal melalui Google Scholar, dokumen tersebut bisa diunduh dan tersedia dalam beberapa format, seperti BibTeX, EndNote, maupun DriveMan. Nah, pada pembahasan ini akan memaparkan contoh menggunakan format RefMan yang mana ini ditandai dengan dokumen yang berekstensi RIS di akhir namanya. RIS ini adalah Research Information System. Sebelum menggunakan fitur import pada Mendeley Desktop, sudah jelas bahwa kita membutuhkan dokumen RIS tersebut. Nah, untuk mendapatkannya kita bisa mencari dari berbagai sumber, baik itu dari layanan pengindeks jurnal maupun website jurnal itu sendiri. Langsung saja di sini kita akan akses alamat Google Scholar, kemudian masukkan kata kunci dan artikel jurnal yang diinginkan. Misalnya di sini kata kuncinya adalah employee retention. Saya selanjutnya akan diklik bagian pencarian. Setelah ini di sini nanti akan muncul tampilan banyak nih. Nah, selanjutnya adalah klik salah satu, misalnya saya milih yang judulnya Organizational Culture and Employee Retention. Nah, yang diklik adalah tanda kutip yang ini. Oke, yang ini ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti ada MLA, ada apa, ada ISO, dan beberapa juga kadang muncul Harvard, Vancouver, maupun yang lain. Is okay, itu nggak masalah, karena poinnya bukan ke ranah sana, tapi yang akan saya titik beratkan adalah di bagian sini. Ada BibTeX, EndNote, RefMan, maupun RefLog. Di sini saya akan fokus ke ranah RefMan saja. Setelah muncul seperti ini, nanti rekan-rekan mahasiswa tinggal klik RefMan saja. Klik RefMan, nanti langsung akan terdownload. Biasanya nanti akan di sebelah kiri bawah akan muncul hasil downloadan. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, langkah selanjutnya ini ada dua pilihan. Pilihan pertama, ini hasil downloadan ini tinggal di-add file pada Mendeley Desktop, atau bisa di-add import juga bisa, atau cara cepat kalau saya, Scholar ini tinggal di-drag ke Mendeley sini. Ini juga langsung bisa. Tinggal rekan-rekan pilih mau add file atau menggunakan drag dengan cara yang simple. Tinggal di drag langsung ke Mendeley sini. Nah, ini untuk selanjutnya bagaimana mencari dokumen RIS pada layanan website jurnal. Perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa belum semuanya jurnal di Indonesia ini ada fasilitas RIS format. Biasanya yang sudah ini, kalau yang sudah terakreditasi Sinta, biasanya sudah hampir lengkap lah semuanya. Nah, ini sambil contoh, ini ada sebuah jurnal dan ini ketika kita klik
naskahnya atau dokumennya nanti akan muncul pilihan seperti ini. Kita tinggal klik aja Provide Erase Format, nanti juga akan terdownload. Nah, di sebelah kiri bawah di sini juga akan muncul erase formatnya, tinggal di add file atau add import atau di drag saja ke Mendeley itu juga bisa. Nah, ini yang saya maksud sini adalah bisa add file atau add import. Kalau file import di sini ke menu RIS. Bebas, bisa ke add file, bisa ke import, atau di drag ke Mendeley langsung. Itu juga bisa. Tinggal menyesuaikan rekan-rekan lebih enak yang mana. Nah, ini untuk poin terakhir yaitu menulis dokumen ilmiah. Pada poin ini saya akan menjelaskan ada 4 poin, yaitu referensi dengan penulis di akhir kalimat, referensi dengan penulis di awal kalimat, memilih penulisan sitasi, dan membuat daftar pustaka. Nah, di sini untuk poin pertama adalah referensi dengan penulis di akhir kalimat. Saya ambil contoh, di sini ada sebuah kalimat, tantangan yang dihadapi oleh HCM bla 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 sampai di sini di dalam perusahaan. Selanjutnya ini saya ngutip dari Kigo dan Hazel tahun 2016. Nah, bagaimana untuk menuliskan Kigo dan Hazel 2016 ini secara otomatis? Nah, langkah pertama adalah kursor diarahkan di setelah spasi perusahaan sini, terus kita pilih referen, terus insert citation. Setelah klik insert citation, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, sini akan ada search by author, title, or year in my library. Nah, di sini rekan-rekan bisa pilih mau dari author, judul, mau atau tahun, is okay, monggo. Kalau database-nya masih sedikit, biasanya cepat ditemukan. Tapi kalau banyak, itu harus lebih spesifik lagi. Karena kan hampir sama semuanya. Di sini sambil contoh nulisnya Kigo ya. Nah, setelah nulis Kigo, ternyata karena memang masih sedikit, berarti sini langsung bisa diklik. Klik ini langsung oke. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, perlu diketahui ini kan sumber referensinya cuma satu. Bagaimana kalau lebih? Oke, nggak masalah. Kalau lebih, ini jadi setelah nulis Kigo, ini diklik tapi jangan diokekan dulu. Rekan-rekan mahasiswa, berarti menulis lagi di samping kanannya sini, misalnya nulis lagi Bram atau siapa, is okay, monggo. Sampai maksimal sumber referensinya di sini adalah 5 kali. Kalau udah 5 sumber referensi baru diklik OK, nanti akan muncul semua di sini maksimal 5. Ya. Ya tapi nggak harus 5 juga, tergantung dari konteksnya. Di sini sumber referensinya ini ngutipnya dari berapa sumber referensi. Kalau cuma satu ya udah satu aja nggak masalah. Oke ya. Nah, ini untuk sumber referensi dengan penulis di akhir kalimat. Cirinya adalah kalimat terlebih dahulu semuanya, baru di sini nanti dalam kurung penulis, koma, tahunnya. Nah, ini ya untuk referensi dengan penulis di akhir kalimat. Bagaimana kalau untuk referensi di awal kalimat? Nah, kalau referensi di awal kalimat ini sedikit berbeda, ada tahapannya sedikit. Saya ambil contoh di sini kalimatnya adalah Suikanen 2010 menemukan bahwa bla 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 sampai sini secara positif. Nah, jadi sudah jelas ya perbedaannya. Ini kita tulis dulu nama pengarang, nama sumbernya atau pengarangnya ya, penulisnya Suikanen, setelah itu spasi, baru kita klik insert citation. Terus tulis Suikanen 2010. Ingat, jangan langsung diokekan. Setelah muncul 2010 ini, kita backspace 2 kali. Ketik bagian hapus ya, backspace 2 kali. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, tinggal klik suppress author. Oke ya, baru diokekan. Kalau udah diokekan, nanti di sini 2010-nya ini akan muncul otomatis. Nah, inilah perbedaan untuk referensi penulis di akhir sama di awal. Kalau di awal berarti diawali dengan nama pengarang, penulis atau sumber referensinya, baru
dalam kurung tahunnya, baru menjelaskan statement-nya, menemukan, menjelaskan, berdasarkan, atau apa, is okay, monggo. Jadi sudah jelas ya, perbedaan di awal sama di akhir. Kalau untuk di akhir berarti kalimatnya dulu baru dalam kurung pengarangnya, koma tahun. Nah, kalau untuk di awal berarti kita menulis manual dulu, sumber referensinya baru tahunnya ini by system. Oke ya, ini untuk sumber referensi dengan tulis di awal dan di akhir kalimat. Nah, bagaimana membuat daftar pustakanya? Ini sangat simpel sekali. Kursornya ditaruh di paling bawah. Setelah itu, pastikan masih di menu referen ya. Nah, setelah itu klik menu insert bibliografi. Nah, setelah klik insert bibliografi, nanti di sini akan muncul otomatis daftar pustakanya. Ya, berhubung ini hanya 2, ya berarti ini yang muncul cuma 2, dari Kigo dan dari Suikanen. Kebetulan ini menggunakan apa style. Bagaimana kalau mau menggunakan style yang lain? It's okay, kita lanjut ke slide berikutnya. Di mana dalam memilih style di sini ada beberapa macam, banyak pilihannya. Ini biasanya sesuai dengan instruksi dari jurnalnya. Bagaimana kalau di sini belum ada? Kalau belum ada, kita bisa pakai opsi selanjutnya yaitu dengan pilih more style. Nah, setelah kita pilih more style, di sini akan ada banyak pilihan juga. Yang sering digunakan adalah IEEE. IEEE tinggal di selected terus done. Kalau udah di selected dan done, nanti di sini akan muncul di menu stylenya IEEE-nya. Nah, kalau udah pilih IEEE, nanti kita di sebagian daftar pustaka otomatis akan berganti sesuai dengan versi dari IEEE-nya. Oke ya. Begitu juga kalau ganti misalnya Vancouver. Ini juga akan menyesuaikan dengan versi dari Vancouver sendiri. Rata-rata memang yang sering digunakan adalah IEEE, APA maupun Vancouver ya. Yang lain pun juga nggak masalah karena kembali lagi ke yang diminta oleh pihak jurnalnya tersebut. Oke ya, saya kira cukup penjelasan mengenai Mendeley. Tinggal rekan-rekan mahasiswa di sini setelah kemarin install aplikasinya, sekarang mempraktekkan menulis dokumen dengan bantuan Mendeley. Selamat mencoba dan selamat mempraktekkan.